Amin. Silahkan duduk. Mungkin berikan senyum dulu ke kanan kiri ya, supaya tidak ngantuk ya. Shalom jemaat sekalian. Ya, bersyukur kita memasuki minggu ketiga di bulan Juni ini. Bulan Juni ini kita memasuki bulan apa? Bulan ibadah. Dan hari ini kita akan membahas satu bagian lagi, tema yang berbicara tentang perjalanan transformatif dalam ibadah. Tema yang sangat penting, namun juga tema yang mungkin terkadang atau seringkali kita tidak terlalu memahami dan kita tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita buka dari Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita baca secara bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jemaat sekalian, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin tampaknya pertanyaan ini simpel gitu ya. Apakah ibadah itu? Jemaat sekalian, saya berikan waktu beberapa saat untuk berpikir dan menjawab dalam hati. Apakah ibadah itu menurut setiap kita orang Kristen? Apa itu ibadah? Jemaat sekalian, kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena banyak di antara orang Kristen ketika ditanya pertanyaan ini, pertanyaan yang tampaknya sederhana ini, tetapi banyak orang Kristen masih belum memahami secara utuh tentang apa itu ibadah. Banyak di antara kita orang percaya yang hanya memahami ibadah secara sempit, bahkan secara salah, secara keliru. Contohnya, ada orang-orang yang hanya menganggap ibadah itu hanya sebatas rutinitas atau kewajiban di hari Minggu. Kita tentu pernah mendengar misalnya orang harus beribadah. Kalau nggak ibadah nanti takut berdosa gitu ya. Karena dalam pikirannya ibadah hanya sebatas rutinitas atau kewajiban yang harus dijalankan orang Kristen di hari Minggu. Jadi dirinya merasa bahwa saya sudah beribadah kalau sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah menyatakan pengakuan dosa, mendengar firman Tuhan, memberi persembahan dalam bentuk tunai dan non-tunai, sudah menerima doa pengutusan dan doa berkat, kemudian pulang. Saya sudah ibadah kalau saya sudah melakukan semua tata liturgi dalam ibadah minggu di gereja. Saya yakin ada di antara kita masih berpikir bahwa ibadah sebatas tentang konteks ibadah di hari Minggu. Tetapi di sisi lain ada juga orang yang berpikir bahwa ibadah hanya sebatas tentang kepuasan diri, kepuasan pribadi. Sehingga ada orang-orang yang bertanya ketika lihat pertanyaan yang ada di layar gitu ya, bagaimana dengan perasaannya, perasaan saya? Apakah puji-pujian hari ini menyentuh hati saya yang terdalam atau bahasa puitisnya sanubari yang terdalam? Apakah lagu-lagunya benar-benar menyentuh hati? Apakah bagaimana dengan khotbahnya? Keras, lunak, menyentuh atau tidak menyentuh hati kita? Ada yang bertanya bagaimana dengan musik dan lagunya? Apakah cocok dengan genre yang saya sukai? Apakah musiknya pop, kontemporer, klasik? Ibadahnya tradisionalkah, kontemporerkah? Apakah itu menyentuh hati saya? Memuaskankah dalam hati diri kita masing-masing? Ada orang yang berkata bahwa bagaimana dengan suasana ruang ibadah? Besar, gedungnya kecil, bagaimana lightingnya? Terang, gelap, atau remang-remang? Jemaat sekalian, saya tidak sedang menyinggung siapapun, tapi saya adalah orang yang termasuk di dalamnya, yang berpikir ibadah hanya sebatas yang tadi saya katakan. Ketika saya masih kuliah dan bahkan sempat bekerja di Surabaya, sebagai orang awam masih bekerja sebagai IT, saya adalah orang yang merasa bahwa ibadah hanya sebatas di hari Minggu, dan ibadah hanya untuk kepuasan diri.
Singkat cerita, saya ibadah setiap hari Minggu di sebuah gereja dengan denominasi yang sama dengan gereja ini. Saya melayani setiap hari Minggu, padahal mungkin saya belum hamba Tuhan, tapi setiap hari Minggu pasti ada jadwal pelayanan. Entah singer, liturgis, ataupun multimedia. Tetapi karena saya tidak merasa terpuaskan, sore harinya saya pergi ke gereja denominasi lain. Jadi saya bukan hanya sekedar suka nambah makan, tapi nambah ibadah. Karena merasa apa? Belum terpuaskan. Saya ke gereja terbesar se-Asia Tenggara, di kala itu saya nggak tahu sekarang masih terbesar se-Asia Tenggara atau tidak. Gereja itu sangat besar, lighting yang sangat sempurna, sound system yang sangat mahal, pemain musik semua yang profesional, tidak ada salah sedikit pun ketika mereka mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Semuanya perfect, sempurna, tanpa cacat. Tetapi sampai di satu titik, saya disadarkan ketika hati saya sedang bermasalah, diri saya sedang bermasalah. Masih sama, saya pagi ke gereja, denominasi Reform, sorenya saya ke denominasi yang lain, ke gereja yang besar itu. Di momen itu saya disadarkan karena apa? Gerejanya masih sama, semuanya masih yang terbaik, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah dengan gereja itu. Tetapi saya merasakan bahwa kenapa hati saya tetap kosong, kenapa seakan tidak terpuaskan. Dan disitulah Tuhan menegur saya, bahwa hati kamu yang salah. Kamu hanya mencari kepuasan diri semata. Jemaat sekalian, hal-hal itu sadar tidak sadar mungkin pernah kita lakukan dan kita terjebak dalam ibadah sebatas rutinitas atau sebatas kepuasan kita pribadi. Mengapa? Karena kita tidak tahu mengapa kita beribadah. Kalau kita gagal paham, kita tidak tahu alasan mengapa kita beribadah, mustahil kita bisa beribadah dengan konsep, dengan pemahaman yang benar. Dan kalau kita tidak tahu alasan mengapa beribadah, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana seharusnya kita beribadah. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, mengapa kita beribadah? Mari jemaat sekalian coba berpikir dan jawab dalam hati. Mengapa jemaat sekalian beribadah? Coba berpikir jujur selama ini, mengapa sih beribadah? Adakah di antara kita yang tahu bahwa kita beribadah sebagai respon atas kasih karunia Tuhan? Jemaat sekalian, jelas bahwa ibadah tidak serta-merta untuk kepuasan diri, bukan hanya untuk berfokus pada diri semata, bahkan bukan itu gitu ya. Tetapi ibadah adalah respon kita atas kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau kita membaca tadi di surat Roma pasal 12 ayat 1 diawali dengan kata apa? Karena itu. Kata ini adalah kata penghubung yang tentunya ada keterkaitan dengan ayat dan pasal-pasal sebelumnya yang Paulus jelaskan, yaitu pasal 1 sampai 11. Dengan ayat dan pasal-pasal sesudahnya. Kalau kita membaca di dalam Roma 1 sampai 11, kita akan menemukan dasar-dasar iman Kristen yang Paulus jelaskan secara mendetail kepada orang-orang percaya di Roma. Saya ingin menjelaskan satu bagian apa yang menjadi dasar iman Kristen yang Paulus ajarkan. Kalau kita membaca dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berdosa? Semua orang. Termasuk kita adalah bagian daripada orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Setiap kita adalah orang yang pantas untuk dibinasakan. Setiap kita adalah orang yang tidak pantas mendapatkan yang terbaik karena kita pantasnya dihukum selama-lamanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita? Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan. Kita yang salah dibenarkan dengan cuma-cuma. Melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya.
Pengorbanan Kristuslah yang membuat kita diselamatkan, membuat kita dibenarkan. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Cuma sekalian setiap kita ada orang berdosa, tetapi setiap kita orang percaya adalah orang berdosa yang diampuni, diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Bahkan satu ayat sebelum Roma 12 ayat 1 yaitu Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tentu tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Tuhanlah yang memelihara segala sesuatu yang Dia ciptakan. Tetapi lebih spesial lagi yaitu setiap kita orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dipilih. Kita bukan hanya sekedar dipelihara seperti diberi makan, tetapi kita diselamatkan. Dan itulah anugerah terbesar. Maka dikatakan apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, kita perlu memahami hal ini bahwa ibadah kita bukan tentang hanya sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah, tetapi tentang respon kita atas kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Bahkan Paulus menegaskan di kalimat selanjutnya, karena itu saudara-saudara oleh kemurahan Allah. Jadi penjelasan dari pasal 1 sampai 11 sudah sangat menjelaskan tentang kasih karunia Tuhan. Tetapi di ayat ini pun diulang kembali. Artinya ini menjadi suatu penegasan hal yang sangat penting untuk kita pahami. Kita beribadah karena kita meresponi kasih karunia Tuhan. Bahkan kita coba lompat kepada kalimat terakhir. Dikatakan apa? Itulah ibadahmu yang sejati. Kenapa lompat? Mari kita coba pelajari. Di situ ada kata ibadah, yaitu berasal dari lateria, pengabdian. Artinya apa? Ibadah bukan terbatas hanya sekedar di hari Minggu. Kalau berbicara tentang pengabdian, artinya pemberian diri setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan setiap detik, milidetik dalam kehidupan kita. Seharusnya kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai kata ibadah, dilanjutkan sejati. Dari bahasa aslinya itu logike, rasional, masuk akal. Cuma sekalian di zaman sekarang banyak orang seringkali senang beribadah di tempat-tempat yang menawarkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi kita sebagai orang percaya perlu memahami justru ibadah yang sejati adalah ibadah yang masuk akal, ibadah yang tahu mengapa kita beribadah. Kita beribadah karena apa? Karena kasih karunia. Karena sesuatu yang masuk akal, yaitu karena Kristus telah memberikan keselamatan bagi setiap kita. Itu adalah alasan yang masuk akal mengapa kita mengabdikan diri kita sepenuh hari, setiap hari, sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Kita jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ketika itu diperbudak di Mesir. Diperbudak tentunya tidak enak. Sangat membuat mereka sengsara. Apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menurunkan 10 tulah atas Mesir. Bukankah itu mukjizat yang luar biasa yang Israel saksikan yang dilakukan Tuhan bagi mereka? Laut terbelah mereka sehingga mereka bisa menyeberang. Tuhan memberi mereka makan. Tuhan memberikan mereka minum. Kasih karunia begitu besar Tuhan berikan bagi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel kala itu. Tetapi bangsa Israel seringkali gagal untuk beribadah dengan benar karena mereka hanya mencari kepuasan dalam diri mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan bukan karena meresponi kasih karunia, tetapi mereka terus mencari kepuasan dan kenyamanan diri mereka. Sehingga mereka terus-menerus setiap di dalam pergumulan mereka meninggalkan Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita ketika kita beribadah, mari kita sadari, mari kita meresponi kasih karunia Tuhan. Tidak lagi mencari kepuasan dalam diri kita. Mari kita responi, menyadari betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Betapa besar kasih yang Dia berikan
bagi kita. Maka jemaat sekalian, ketika kita beribadah, jangan lagi berbicara tentang lagunya tidak memuaskan hati saya. Khotbahnya tidak memuaskan hati saya. Ada banyak kurang di sini dan di situ. Dahulu saya merasa bahwa ibadah yang baik haruslah benar-benar tanpa salah sedikit pun. Bukan berarti boleh salah kemudian seenaknya, itu bukan ya. Tetapi saya dulu merasa bahwa ya ibadah itu kalau semuanya lagunya ngangkat ya, istilah olah zaman sekarang ya. Padahal nggak lagi nge-gym, tapi ibadah kayak nge-gym ya, ngangkat nggak ngangkat gitu ya. Khotbahnya begini dan begitu. Tetapi ketika disadarkan bahwa ibadah adalah respon atas kasih karunia, seharusnya kita tidak lagi mencari kepuasan dalam diri kita. Karena apa? Karena kita sudah dipuaskan melalui karya keselamatan Kristus bagi kita. Bahkan karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita dan menuntun kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi itulah ibadah yang sesungguhnya. Jadi kalau ditanya mengapa kita beribadah, ya kita harus menjawab dengan alasan yang tepat. Setelah kita tahu bahwa ibadah adalah respon atas kasih karunia Tuhan, selanjutnya barulah kita belajar bagaimana seharusnya kita beribadah. Jemaat sekalian, apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau saya memberikan satu poin penting, ibadah. Bagaimana cara kita beribadah adalah dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Suatu kalimat yang tampaknya mudah ditulis, tetapi sulit dilakukan. Tetapi inilah yang harus menjadi komitmen setiap kita. Ketika kita mau menyatakan diri, saya mau beribadah, artinya saya mau menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Jemaat sekalian, di situ Paulus berkata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jika ibadah adalah pengabdian sungguh atas kasih karunia, maka sudah sepantasnya kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah benar demikian? Kalau kita memperhatikan di dalam bahasa aslinya, kata mempersembahkan itu adalah parastesai. Yang artinya tindakan memberi persembahan secara aktif, sadar, dan bersifat rohani. Kita ingat dalam kehidupan umat Tuhan di kala itu, kalau mereka mau memberi persembahan, apa yang mereka lakukan? Mereka membawa lembu, kambing domba, ataupun persembahan lainnya kepada ke bait Allah. Mereka membawanya jauh-jauh untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya mereka secara sadar, gak mungkin mereka sedang pingsan gitu ya. Mereka sadar, mereka aktif membawa itu ke bait Allah. Dalam konteks ini kita artinya apa? Yang dibawa siapa? Diri kita. Kita umat Tuhan yang telah ditebus, kita harusnya secara sadar, secara aktif mempersembahkan diri kita, membawa diri kita di hadapan Tuhan. Dikatakan di situ ada kata tubuh, yaitu soma. Yang artinya tertuju bukan hanya mempersembahkan secara fisik, tetapi keseluruhan eksistensi keberadaan diri kita sebagai manusia di dalam dunia nyata, termasuk pikiran, kehendak, tindakan, dan hasrat. Artinya kalau kita sambungkan gitu ya, mempersembahkan tubuh artinya memberi diri secara total dari segala keberadaan diri kita, pikiran, kehendak, tindakan, dan hasrat, termasuk berarti apapun yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita, dimanapun dan kapanpun, kita harus menyadari itu adalah bentuk persembahan kita, memberi diri kepada Tuhan. Kita harus secara aktif mempersembahkan diri kita. Sebagai apa? Respon atas kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin membuat satu kalimat yang berkata demikian. Penyembahan, ibadah kita bukanlah bagian dari hidup kita. Ibadah bukan hanya sebagian daripada kehidupan kita, tetapi hidup kita sepenuhnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sekadar bagian tertentu dalam hidup kita, tetapi keseluruhan hidup kita adalah penyembahan. Ada orang-orang yang beranggapan saya sudah memberi persembahan Pak, bahkan saya sudah melayani Tuhan. Sebagai majelis, penatua, bahkan sebagai hamba Tuhan Pak,
sebagai pelayan ibadah yang lain misalnya, sudah memberi persembahan secara tunai ataupun non-tunai, bahkan dalam bentuk jumlah yang tidak kecil. Saya sudah memberi persembahan, Pak. Tetapi dari sini kita menyadari bahwa persembahan yang sesungguhnya, yang sejati, bukan sebatas tentang materi, bukan sebatas tentang pelayanan di hari Minggu, tetapi keseluruhan hidup kita dipanggil untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan, mempersembahkan diri kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan penyembahan bukan bagian dari hidup kita, melainkan hidup kita seutuhnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Maka kita harus memahami bahwa kalau sepenuhnya seutuhnya hidup kita adalah penyembahan, tentu kita tidak boleh asal memberi persembahan. Bahkan Paulus mengajarkan persembahan sebagaimana yang harus diberikan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ayat ini tampaknya simpel kalimatnya, tapi mari kita coba pahami lebih mendalam. Kita mulai daripada persembahan yang hidup. Apa maksudnya persembahan yang hidup? Jemaat sekalian, kata persembahan di sini ini berasal dari kata tisya, yang arti kurban hewan dalam perjanjian lama, di mana mereka ketika memberikan kurban, mereka harus menyerahkan pada imam dan kemudian kurbannya diapain? Disembelih dan dipersembahkan kepada Tuhan. Menarik sekali Paulus menyandingkan antara kata persembahan, sesuatu yang biasanya dikaitkan dengan kematian, tetapi dikaitkan dengan hidup, sosan yang artinya hidup atau aktif. Ini sesuatu yang sangat menarik, persembahan mati tetapi hidup. Hal ini Paulus ingin mengingatkan kita bahwa Kristuslah yang telah mati menggantikan kurban yang lain. Dia menjadi kurban yang sempurna menggantikan segala pelanggaran, segala penghukuman atas pelanggaran yang kita lakukan. Kristus telah mati. Dan dengan kesadaran itu juga kita disadarkan bahwa seharusnya kita menyalibkan juga pelanggaran kita bersama dengan penyaliban Kristus. Dan yang hidup menyadarkan kita bahwa Kristus sudah bangkit dan menang atas maut. Kristus sudah melunasi segala penghukuman yang harusnya kita tangguh. Jadi persembahan yang hidup menyadarkan kita bahwa kita yang bahkan telah diberikan Roh Kudus dan melahirbarukan kita. Hidup kita telah dibaharui, bahkan telah diselamatkan. Maka kita harus memberi diri seutuhnya kepada Tuhan. Jemaat sekalian, ada orang-orang yang beranggapan bahwa nantilah memberi diri kepada Tuhan. Masih muda, mungkin ada yang masih remaja. Tetapi ada banyak orang menyesal ketika akhirnya sudah sakit-sakitan. Bahkan sudah tidak bisa melakukan apapun. Jemaat sekalian, jangan tunda-tunda untuk memberi diri kepada Tuhan. Dalam segala keberadaan diri kita, persembahkanlah diri kita sebagai persembahan yang hidup. Beberapa waktu lalu, saya ingin memberikan ilustrasi, tetapi ada sedikit kisah nyata, saya coba sambungkan dengan ilustrasi ini. Beberapa waktu lalu atau beberapa hari lalu ada berita seorang anak yang dianiaya oleh orang tua kandungnya sendiri. Ya mungkin cuma sekalian ada yang melihat berita itu. Anak itu sungguh sangat kurus kering, tinggal tulang dan kulit. Anak itu lemah, terkulunglai, ditemukan dalam kondisi yang sangat lemah. Ternyata orang tuanya tidak memberi makan, bahkan menghajar, mukanya penuh dengan luka, bahkan di kakinya ada luka senjata tajam. Anak itu sangat mengenaskan, sangat sedih kondisinya. Saya coba sambungkan dengan kisah bagaimana kalau kondisi anak itu suatu saat ketemu dengan seorang presiden ataupun raja. Kemudian anak itu dirawat, diangkat menjadi anak raja ataupun anak presiden. Jemaat sekalian, pasti anak itu akan merasa sukacita. Anak itu akan mempersembahkan dirinya untuk bagaimana menjadi anak presiden yang baik. Setiap kita bukan hanya sekedar menjadi anak presiden. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah.
Bahkan kondisi kita bukan kurus kering, tapi sebenarnya kita adalah orang yang tanda kutip mati. Kita adalah orang yang bukan hanya sekedar tidak berdaya, tapi sudah mati, yang artinya memang sangat amat tidak mungkin bisa melakukan apapun. Tetapi pengorbanan Kristus dan karya Roh Kudus dan kasih Bapa membuat kita terselamatkan. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Seharusnya kita mengabdikan diri kita seutuhnya dalam kehidupan kita. Kita benar-benar persembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada kompromi akan hal itu. Mari kita sadar akan hal ini. Persembahkan sebagai persembahan yang itu. Lanjut ke persembahan yang kudus. Kudus itu dari bahasa aslinya hagian, yang artinya dipisahkan dari dosa dan dikhususkan untuk Allah. Jemaat sekalian, kita sungguh adalah orang-orang yang sebenarnya berdosa, kotor, tidak layak, bahkan mati. Tetapi Ia melahirbarukan kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kita sudah dipisahkan dari dosa. Dengan kesadaran ini, mari kita belajar untuk hidup benar-benar sebagai anak-anak Allah. Misalnya seperti saya gambarkan sebagai seorang anak tadi. Kalau dia benar-benar sudah diselamatkan oleh seorang raja, dia akan berusaha mati-matian untuk hidup sebagai anak raja. Mudah? Tentu tidak. Anak itu akan melakukan beberapa pelanggaran karena dia baru belajar menjadi anak raja. Dia harus belajar bagaimana tata cara hidup sebagai anak raja. Dia belajar, dia mencari tahu, dan dia belajar menghidupinya. Dia mengabdikan dirinya untuk hidup sebagai anak raja. Setiap kita juga demikian. Menjadi anak-anak Allah, kita harus belajar hidup sebagai anak Allah. Mudah? Tidak. Tetapi kalau kita harus memberi persembahan sebagai persembahan yang kudus, artinya kita harus menyadari Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi artinya bukan artinya kemudian kita langsung sempurna dan langsung kudus tanpa cacat celah. Tetapi setiap kita harus belajar dalam proses sanctification, pengudusan sepanjang hidup kita. Kita harus belajar hidup sebagai anak-anak Allah. Tentu akan ada jatuh bangun, tentu ada banyak cobaan dan godaan yang lebih menyenangkan dan menarik hati kita. Tetapi kalau kita komitmen mau memberi persembahan sebagai persembahan yang kudus, yaitu diri kita, maka kita seharusnya akan berusaha hidup menjauh dari dosa dan mendekat pada bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya, persembahan yang berkenan. Berkenan ini dari kata euareston, ya, agak susah ya, selimpet-selimpet ya. Diterima, menyenangkan, cocok dengan kehendak pihak yang menerima. Menerimanya ya dalam hal ini siapa? Allah. Kita sebagai manusia seringkali menganggap yang berkenan itu sesuatu yang tampak, ya betul ya. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat baik, maka itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan yang berkenan bukan semata apa yang tampak, tetapi apa yang ada di dalam hati yang menjadi motivasi kita melakukannya. Kalau kita mengingat kisah Maria dan Marta, siapa yang giat melayani? Siapa yang melayani lebih banyak? Marta, betul ya. Marta melakukan banyak hal. Mondar-mandir ya, siapkan ini, siapkan itu untuk Tuhan Yesus. Baik, secara kacamata manusia pasti baik. Luar biasa, rajin, tidak malas. Semua dikerjakan. Tapi apa yang dilakukan Maria? Hanya duduk dekat kaki Yesus. Siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Marta kah? Maria yang berkenan. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati, bukan sekedar apa yang dilakukan. Bukan habis gini terus kemudian semuanya nggak mau pelayanan ya. Udah pokoknya aku mau dekat dulu kaki Yesus ya. Semua itu kembali lagi siapa? Hati kita. Mau kita melayani, mau kita sedang berdoa, mau sedang kita di rumah berdiam diri. Kalau motivasi kita untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan,
maka itu berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, saya ingin ilustrasikan sebagai seorang anak. Tolong next. Ketika seorang anak datang kepada orang tuanya, dia membawa gambar. Ya, ini anak saya Ivanya ini akhir-akhir ini suka menggambar. Ya, kadang-kadang dia tiba-tiba menggambar, ada gambar papinya, maminya, sama Ivanya gitu ya. Hanya kadang-kadang bertanya, "Papi, nih ada gambar. Ini ada papi, ada mami, ada Anya." Sebagai orang tua, kalau kita melihat gambar seorang anak kecil, kita seharusnya merasa gambar itu bagus atau jelek? Jujur ayo. Jelek ya. Secara kita orang dewasa ya. Bunder atau kayak apa itu, kayak tengkorak ya, tagak lurus, tagak miring-miring gitu ya. Ini orang gitu ya. Tetapi yang kita lihat baik buruknya dari mana? Apakah dari gambarnya? Tidak. Dari hati yang tulus. Dia berusaha menggambar dan ingin memberitahu bahwa pada kita dia sudah berusaha. Jemaat sekalian, apakah kita sudah memberi persembahan yang berkenan? Apakah kita sudah berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan hati kita saat ini? Apakah kita sudah benar-benar beribadah dengan alasan yang benar? Mari mulai sekarang kita beribadah dengan alasan yang benar, karena kita sudah diselamatkan. Mari kita beribadah sebagai respon atas kasih karunia Tuhan, yang artinya ibadah tidak terbatas di hari Minggu. Tetapi bukan berarti, saya kalau gitu nggak usah ibadah di hari Minggu. Kalau kita tidak ibadah di hari Minggu, bahkan malas ibadah di hari Minggu, artinya diri kita sebenarnya juga tidak sedang beribadah. Karena ibadah sebagai respon atas kasih karunia Tuhan, artinya ketaatan kita sepenuhnya pada firman Tuhan. Kita belajar hidup sebagai umat Allah, di mana kita belajar taat, yang salah satu yang Tuhan ajarkan apa? Hormatilah hari Sabat. Mari kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita, setiap hari, setiap detik, sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita hidup kudus, jauhi dosa, dan dekatkan diri pada firman Tuhan. Mari kita memiliki hati yang termotivasi untuk hidup berkenan, untuk memuliakan Tuhan. Singer akan membawa kita di dalam refleksi diri. Singer akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan ingin kita datang dengan ketulusan, dengan pengakuan, dengan kesadaran bahwa kita ingin menjadi penyembah Tuhan. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Yang dalam setiap kita bangkit berdiri. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bila ada di antara kita yang menyadari bahwa kita masih beribadah dengan alasan yang tidak tepat, apabila ada di antara kita yang masih mencari kepuasan diri kita semata ketika kita datang beribadah, hari ini kita disadarkan bahwa kita beribadah hanya karena kasih karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita.
Bila ada yang datang beribadah hanya untuk menerima atau mencari berkat, sadarilah bahwa Tuhan sudah memberkati kita lebih besar dari yang kita harapkan. Karya keselamatan adalah berkat yang terindah, yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Sekarang waktunya kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Waktunya kita benar-benar mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama, ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku, Hati yang hancur, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama, ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku, menyenangkanmu, menyenangkanmu tujuan hidupku, menyenangkanmu tujuan hidupku. ya Tuhan, ini setiap kami. Kami rindu ya Tuhan, kami benar-benar dapat menyerahkan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus menuntun kami dan terus mengingatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.